penyerahan sertifikat dari kasih ke Dr. Raymond Kusuma. Oke, video. Terima kasih Dr. Raymond. Kasih Betsaida Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Raymond Kusuma, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitation Betsaida Hospital. Kepada Dr. Raymond kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya udah datang di sini. Oke, saya sudah ada di sini selama sekitar 10 tahun, dari 2015 sampai 2025. Nah, cerita dikit ya tentang Betsaida ya. Mungkin beda dengan rumah sakit lain. Saya pernah merasakan bekerja di beberapa rumah sakit lain, tapi di sini berbeda karena kita bersyukur, saya bersyukur pribadi karena kami di sini benar-benar merasa kayak tidak sendiri hanya datang dan kerja, tapi lingkungannya seperti keluarga buat saya. Jadi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang sini terapi, ya anggap aja kami bagian dari Bapak Ibu gitu aja. Yang saya mau tekankan. Oke. Sekarang saya bahas sedikit tentang topik yang saya dipercayakan, kapan penderitaan, tapi penderitaannya kita coret ya Bapak Ibu, kita alihkan, kapan spastik ini akan berakhir. Boleh slide? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa slide ini berguna, Bapak Ibu bisa minta slide ini semuanya sudah pakai research, jadi lengkap. Saya hanya menambahkan sedikit yang sederhana. Jadi spastik itu apa sih? Bapak Ibu nggak usah lihat itu, lihat ke saya aja. Jadi pada saat kita mengalami cedera kepala, apapun itu, kita kehilangan kontrol terhadap otot kita. Jadi semisal karena kehilangan kontrol, otot kita jadi lemah. Bukan karena ototnya lemah karena cedera, tapi karena kehilangan kontrol. Akibatnya apa? Anggap aja kayak Jakarta, DKI Jakarta, pemerintahan pusat memerintah daerah terpencil misalnya Sukabumi gitu ya. Tapi karena tidak ada akses dari Jakarta Pusat ke Sukabumi, akhirnya regio terdekatnya, mungkin Jawa Barat, dia berusaha untuk ambil kontrol, seperti itu. Nah, masalahnya adalah otot kita itu kalau diperintah sama otak, dia bagus sekali. Kenapa? Dia bisa kontraksi di waktu yang sama, tapi ketika dia tidak dibutuhkan, dia bisa relax, bisa kendor. Ya. Tetapi ketika pemerintah pusat itu sudah tidak bisa bekerja, akibatnya apa? Sumsum tulang belakang kita akan mengambil alih, sehingga yang terjadi tidak bisa rileks, yang terjadi adalah dia tegang terus. Nah itu spastik. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, spastik ini akan bertambah ketika Bapak Ibu tegang, kedinginan, ingin kencing, nggak tahan. Nah itu akan muncul. Ya, sebaliknya ketika Bapak Ibu sedang mencoba tidur, pelan-pelan kaku itu akan pelan-pelan berkurang sampai tidur nyenyak, baru akan benar-benar hilang. Ya, oke. Selanjutnya, nah mengapa terjadi setelah stroke? Ini juga sama. Selanjutnya, nah ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah terpapar, tetapi spastik itu adalah bagian dari pemulihan dari stroke. Jadi pada saat Bapak Ibu mengalami stroke, yang pertama kali terjadi adalah akan mengalami fase 1 yaitu flexit, benar-benar lemah lunglai. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, karena otak berkata saya mau kontrol otot itu tapi tidak bisa karena rusak. Sementara tubuh itu berusaha untuk melindungi diri sendiri. Akibatnya sumsum tulang belakang itu ambil alih sehingga dia akan menegangkan diri. Jadi setelah mengalami flexit, dia akan mulai muncul spastik. Nah pelan-pelan spastik itu akan meningkat, dan ketika sudah di fase 3, dia akan kaku luar biasa. Nah ini yang paling menantang Bapak Ibu, karena spastik di fase 3 ini yang paling tidak enak. Tapi ada berita baiknya, ketika latihan itu terus diulang, dan kita bisa mulai mengontrol otot tersebut, ya spastiknya akan mulai berkurang. Jadi seperti naik gunung lalu turun pelan-pelan, ya. Nah kemudian setelah bisa mulai kaku berkurang, Bapak Ibu bisa mulai berlatih untuk kontrol. Nah di sini pentingnya adalah kalau ketika latihan,
tolong jangan sambil main handphone, karena sesekali lihat pasien nih lagi dilatih gitu ya, lagi dilatih begini, tangan kanannya megang handphone sambil ngeliatin YouTube, dan itu nggak ada gunanya. Jadi ketika Bapak Ibu latihan harus ingat-ingat gerakan ini mau apa sih, ini ngapain gitu ya, sambil bayangin, oh saya sedang siap-siap nih mau ambil sesuatu di bahu saya. Jadi harus dikaitkan, dibenang merahkan terhadap satu kegiatan yang bermakna buat Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Selanjutnya dari fase 1 sampai fase 6 kita tidak pernah tahu berapa lama. Itu benar-benar tergantung usianya, seberapa besar kerusakan otak kita tidak pernah tahu. Jadi memang mau nggak mau yang harus berusaha. Oke, slide. Nah ini sudah saya ringkaskan apa sih yang harus dilakukan pada setiap tahap Brunstrom stages itu. Nah nanti ini mungkin kalau saya bacain satu persatu, suara saya kan cenderung rendah, makin ngantuk kalau saya bacain. Jadi Bapak Ibu boleh baca aja ya. Oke, next. Nah ini juga lanjutannya. Ya tapi pada intinya pesan saya ketika berlatih harus mengkaitkan dengan sesuatu yang bermakna. Slide. Nah, ini dia. Ini gambar dari otak bisa mengontrol otot, tetapi ketika otaknya mengalami kerusakan, sumsum tulang belakang akan mengambil alih sebagai mekanisme proteksi. Ya, tapi ketika proteksi itu berlebihan, yang terjadi adalah dia akan sangat tegang. Oke, next. Nah, ini mungkin saya tidak akan baca, tetapi karena Bapak Ibu yang lebih paham dari saya, karena Bapak Ibu yang merasakan. Next. Ya, nah, spastik itu jangan dianggap selalu jelek, jangan. Karena kalau di kaki terjadi spastik itu akan membuat kita bisa berdiri dan berjalan. Ya, jadi kita justru menggunakan spastik itu supaya Bapak Ibu bisa memaksimalkan jalannya. Nah, jadi masalah ketika kenanya di tangan. Nah, ini akan sangat mengganggu. Oke, next. Nah, kenapa harus diperbaiki? Karena kalau sampai tidak diperbaiki, sendinya akan mati. Dalam arti yang dulunya bisa digerakin begitu, lama-lama sendinya akan terkunci. Ya, next. Nah, ini juga sama. Yang paling sering adalah Bapak Ibu kalau berjalan, apalagi lagi di keramaian, Bapak Ibu takut dan tegang, Bapak Ibu akan makin begitu. Tegang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kaku tuh. Nah, Kaku. Boleh berbagi cerita ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika tegang itu terjadi? Kaku. Ya. Diam. Silakan Ibu. Good. Oke, ada lagi? Peregangan. Oh, pegangan. Baik Pak. Sip. Apalagi kalau ada boleh sharing. Silakan Pak. Megang garpu. Kenapa? Ambil nafas. Megang garpu. Oh, pegar. Oh, biar mengalihkan perhatian ya Pak ya. Oke, bagus. Ada yang lain mungkin? Tarik nafas. Tarik nafas. Jawaban yang saya tunggu. Jadi ketika Bapak Ibu sedang tegang, yang terjadi apa sih? Alam bawah sadar kita tuh berpikir bahwa kita sedang tidak aman. Setuju ya? Setuju. Nah, yang harus kita lakukan apa? Stop sebentar, benar kata Bapak Ibu tadi, diam sebentar, lalu kembalilah ke nafas. Ya, tarik nafas dalam dari hidung, kemudian buang pelan-pelan. Gitu ya. Lakukan 2 menit putaran aja. Tarik nafas hidung, buang mulut, lakukan pelan-pelan. Ini pelan-pelan akan rileks. Ya, tidak usah pikirin yang lain. Kita cuma perlu fokus ke apa yang bisa kita lakukan. Diam dan bernafas. Baik ya. Oke, slide. Nah, ini kapan spastik mulai muncul ya Bapak Ibu mengalami mungkin dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Selanjutnya. Oke, tidak semua memang mengalami stroke, mengalami kekakuan, tapi sekali lagi kalau kita melihat fase Brunstrom tadi, justru kalau mengalami spastik itu adalah sebuah keuntungan. Karena kalau sampai tidak spastik, kita akan ketakutan Bapak Ibu mengalami shoulder hand syndrome. Itu satu kondisi nyeri yang sangat tidak enak, ya. Yang terjadi nyeri di bahu, nggak bisa gerak, kemudian tangannya bengkak, merah sekali, itu nyeri banget.
Itu yang paling ditakutkan. Yang kedua, yang cukup sering terjadi adalah bahunya jadi turun, shoulder sublux namanya. Ya, jadi sekali lagi spastik itu tidak selalu sial, tetapi justru harus kita syukuri. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga sama, spastik berkembang sesuai dengan fase Brood-Strong tadi. Selanjutnya, oke. Jarang sembuh total tanpa intervensi. Nah, saya cuma ingin menyampaikan satu hal, intervensi itu tidak perlu yang aneh-aneh. Ya, tidak perlu dengan alat yang canggih-canggih ataupun teknologi yang canggih-canggih. Yang Bapak Ibu bisa pegang saat ini adalah neuroplastisitas. Kemampuan di mana otak kita itu bisa berubah, berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum melakukan gerakan, bayangkan dulu ketika nanti saya sembuh, saya itu mau ngapain? Ya, ketika saya sudah sembuh, saya bisa apa aja? Itu harus punya bayangan dulu. Karena setiap gerakan yang dilakukan tanpa tujuan itu tidak maksimal latihannya. Oke, slide. Nah, ini peran rehabilitatif. Ya, ini jualan dikit, skip aja. Slide. Oke, fisioterapi yang ini dilakukan. Latihan peregangan, latihan pergerakan sendi supaya sendinya tidak mati, tidak terkunci. Kemudian penguatan otot-otot sehat supaya bisa mengkompensasi sisi yang sakit. Kemudian ini teknik-teknik ini supaya mencegah jatuh atau mencegah ketakutan untuk jatuh. Ya. Selanjutnya, nah, penggunaan obat, kami bekerjasama dengan Dr. Saraf dan Dr. Sandi akan jelaskan lebih lanjut. Slide. Oh iya, tadi ada disebutkan tentang botulinum toxin. Bila memang ternyata kakunya itu nggak ketolong, kaku banget, dan kita ingin melewati fase Brood-Strong itu sedikit lebih cepat, ya terpaksa kita bisa potong kompas, potong jalan dengan suntik botox. Tetapi apakah selesai hanya dengan suntik botox? Tidak. Begitu suntik botox itu akan mengalami fase puncak obatnya sekitar 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan itu harus latihan seintensif mungkin. Ya. Oke, next. Perangkat penunjang. Jadi kalau ini akan berguna sekali kalau misalnya tangan kita, sendi kita mengalami kontraktur. Kontraktur itu yang kakunya luar biasa. Nah, itu akan dipasang alat supaya bisa terbuka. Ya. Next. Oke, peran keluarga dalam dukungan lingkungan. Sorry, saya kembali ke slide yang sebelumnya. Banyak pasien yang juga mengalami stroke sehingga kakinya jadi, maaf ya Bapak Ibu saya peragakan, akan nyeret begitu ya. Dan seringkali ketika sudah menapak, lututnya ini akan seperti pisah ke belakang. Itu juga perlu alat khusus namanya ankle foot orthosis, tapi jenisnya ground reaction. Jadi jangan asal beli alat bantu buat kaki. Karena yang terjadi, kakinya tetap sudah bisa begini nih, tapi begitu menapak, lututnya langsung ke belakang. Nah, itu jangan dipaksain terus karena nanti yang terjadi ligamennya jadi kendor, ototnya jadi, sendi lututnya akan jadi rusak. Slide. Oke, slide lagi. Oke, nah ini yang ditakutkan, mungkin yang paling gak enak, intinya adalah fungsinya terganggu, tidurnya tidak nyaman. Next. Nah, ini kapan harus konsultasi dokter? Ya, bila sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Slide. Oke, nah ini kesimpulannya. Spastik memang dapat bertahan lama, bahkan bertahun-tahun, tidak selalu hilang, tapi bisa dikelola. Fokus utamanya adalah mengurangi dampak dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa kasus membaik signifikan dengan terapi dan dukungan optimal. Prognosis dipengaruhi usia, beratnya stroke, motivasi dan perawatan. Selanjutnya. Nah, ini ya, spastik bukan akhir dari segalanya, tapi justru bagian dari proses penyembuhan. Ingat-ingat, semakin Bapak Ibu spastik, ingat abis ini akan segera membaik. Ya. Oke, next. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya berharap ada, kalau perlu ada pertanyaan supaya kita bisa kembali balik. Saya persilakan. Spastik itu kalau misalnya pasien stroke Pak, dia akan kaku. Oke. Ya. Kalau bahasa medisnya, spastik adalah peningkatan refleks regang otot yang disebabkan karena kerusakan otot. Ya, silakan Mbak. Ya, silakan Bapak. Gunanya untuk apa? Ya, apa Pak? Didorong-dorong. Didorong-dorong. Iya. Oke.
Itu supaya tonus ototnya menurun, jadi kakunya berkurang. Terus yang ketiga nanya lagi. Boleh Pak, boleh. Kalau karakter apa pengaruh dari otak? Pengaruh dari struknya, pengaruh dari otak. Saya Parkinson atau pengaruh dari otak itu ya. Betul Pak. Kalau Parkinson kita sebutnya sebagai neurodegeneratif. Ya. Mengerti dok? Ya, siap. Satu pertanyaan lagi dapat payung Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak Dr. Lewan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh, kita lagi buka sesi pertanyaan, tanya jawab Bapak Ibu ya. Baik, silakan dengan Ibu siapa, sebutkan namanya ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Juju. Ketemu lagi udah dari Bojong-Sari. Saya mau tanya dok, pernah saya ngalamin yang untuk naik agak tinggi dan maksudnya mendaki itu saya spastik, saya nggak bisa kemana, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak, mundur nggak bisa. Akhirnya saya bisa menguasai, saya minta kursi istirahat, terus saya bisa alhamdulillah bisa. Itu dok. Baik Ibu, terima kasih Ibu jujur. Pengalaman pribadi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak sharingnya Ibu. Ada yang ingin Nama saya Muhammad Syah. Saya sudah kena stroke 4 kali. Ya, tapi dokter bilang stroke ringan. Tapi apakah memang stroke itu bisa berulang-ulang? Saya pertama 2018, 2020, 2022, dan terakhir di 2025 pasca Lebaran. Seperti saya ini, antisipasinya bagaimana? Siapa? Obatnya sudah benar semua, tapi berulang. Nomor satu yang Bapak harus tanyakan adalah ke keluarga yang di rumah. Apakah Bapak ngorok atau tidak? Jadi hati-hati dengan obstructive sleep apnea alias ngorok. Gejala khasnya adalah ketika bangun tidur, rasanya tuh masih pengen tidur lagi. Ya. Nah itulah. Nah apa yang harus dilakukan? Nah ini sayangnya edukasi tentang OSA obstructive sleep apnea ini kurang merakyat. Ya sayang banget. Jadi kalau memungkinkan Bapak coba nanti bisa konsultasi dengan dokter di tempat kami, dokter THT, ya mencari apa yang baik bisa dilakukan supaya ngoroknya berkurang. Tapi pada intinya selain organ-organnya dicek, ya Bapak harus dicek studi tidur, sleep study namanya. Dan kalau memang sleep study itu membuktikan Bapak ini ada beberapa kali ngorok yang sampai di malam hari terbatuk-batuk, terus mimpi buruk, ngorok kenceng banget, ya dengan terpaksa Bapak harus menggunakan CPAP, CPAP. Ya. Nah, bersyukurnya banyak produk Cina harganya akan jauh lebih terjangkau. Tapi sebelum Bapak beli alat-alat seperti itu yang mahal kan, itu mungkin sekitar 20 ke atas, ada nggak yang bisa dilakukan secara sederhana? Ada Pak, orang Indonesia Pak, semua bisa akar, tiada rotan akar pun jadi. Diplaster mulutnya, ya supaya Pak, napasnya kembali lewat hidung. Ya, murah meriah kan, 20.000 sebulan. Ya, oke. Ya, nah selain tidur apalagi jaga makan. Upayakan hindari gula gorengan tepung, upayakan ya Pak. Kalau kepengen banget gimana? Ya saya nggak munafik, saya juga makan Pak, dikasih juga makan. Tapi jangan tiap hari. Oke ya. Sip, ada pertanyaan lagi Pak mungkin? Ya, silakan Bapak. Ya. Oh. Kebetulan apa itu kena sinus itu, ada sinus ya. Misalnya kalau di blaster gini, saya tiap malam juga tidur agak mulut dibuka dari kering gitu ya. Kalau maksudnya kalau di blaster gitu, apakah misalnya pas nggak bisa nafas lewat hidung, gimana itu? Makanya nggak kan sesak kan? Nah bener, nah ini kan satu kampung sama saya ya dari Semarang ya. Lah makanya ke THT dulu Pak, biar sinusnya beres. Ya. Sekalian jualan ini maksudnya Pak. Ya. Oke.
Oke. Bapak dengan Bapak siapa? Maaf. Iya, saya dengan Aldrin dari Kasih. Saya mau nanya dok, tangan kiri saya ini sudah bisa menggenggam. Kira-kira kalau untuk rilisnya saya belum efektif. Ada nggak terapi yang efektif untuk merilis tangan kiri ini Pak dokter? Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Aldrin. Pak Aldrin, baik. Nah kalau misalnya memang sudah cukup lama tapi kakunya ini nggak hilang-hilang Pak, secara ya pengalaman kami di sini kita bisa suntik botox. Cuman botox memang tidak murah ya. Ya. Kalau di luar negeri kita bisa suntik dengan alkohol, namanya suntik fenol. Cuman di Indonesia sayangnya saya belum tahu fenol itu seperti apa, tapi yang pasti sakit sekali kalau suntik pakai itu. Ya, masih ada. Ibu mau nanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Aan, instruktur dari Depok. Saya mau nanya nih, kan selama ini udah beberapa hari musim dingin ya. Nah terus kalau mau mandi air terasa dingin sekali. Nah terus apakah baik buat orang stroke mandi pakai air dingin? Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya Bu Aan. Jadi sebetulnya yang Ibu alamin itu Ibu tidak sendirian ya. Sebetulnya tidak pakai stroke sendiri, kalau mandi kedinginan itu juga tidak nyaman. Tapi pertanyaannya adalah apakah mandi dengan air dingin itu terus semua orang kedinginan? Tentu saja tidak. Lalu apa yang membedakan ibu dengan orang lain? Satu, karena pada pasien dengan stroke mau tidak mau kemampuan kita untuk mobilisasi, untuk bergerak itu akan berkurang jauh, sehingga ya massa otot ibu akan berkurang. Maka alangkah bijaksana pergi ke dokter gizi untuk melihat massa otot ibu, namanya sarkopenia. Kami di sini punya alat namanya body impedance analysis untuk melihat kadar otot ibu itu seberapa banyak. Nah, kalau saya boleh tanya ya, jadi biar ibu tidak merasa sendirian. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, ada nggak yang gampang kedinginan di ruangan ini? Nah, ibu lihat, ibu tidak sendirian, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pada intinya adalah satu, bila fungsi ginjal ibu bagus, maka makan protein ini dibanyakin. Nah, ini sayangnya gini, kita di Indonesia ini kan gemah ripah loh jinawi ya kan. Sayangnya secara statistik Indonesia itu menempati 5 terendah di dunia yang makan protein. Padahal negara kita kaya luar biasa. Ya. Nah, sebagai patokan misalnya Bapak Ibu berat badan 50 kilo, maka sebetulnya kita tuh butuh 250-300 gram protein. Nah, masalahnya Ibu sanggup gak makan tempe 300 gram dalam 1 hari? Nah, itu yang susah. Tapi kita bisa akalin dengan cara apa? Kurangin nasinya, banyakin lauknya, banyakin proteinnya. Ya, nah setelah proteinnya masuk, ya apa yang harus dilakukan? Latihan fisik Ibu supaya ototnya terbentuk. Ya. Mungkin itu dari saya, mungkin Bu Ana ada yang mau ditanyakan lagi, udah, baik. Ya, selanjutnya kepada Ibu, silakan perkenalan. Halo, nama saya Olive dari Kawan Stroke Indonesia. Saya mau tanya, apakah frozen shoulder itu termasuk spastik? Oke, baik. Ya, jadi Ibu Olive ya? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi kalau di bidang saya rehabilitasi, nyeri pada bahu stroke itu satu bab tersendiri. Ya, frozen shoulder itu payung besar. Ketika kita sudah tidak bisa mengotak-atik, kita buang diagnosisnya menjadi frozen shoulder. Tapi pada dasarnya adalah frozen shoulder itu terjadi karena adanya radang berulang. Ya, dan jadi bisa dibilang kalau orang Semarang bilang keblondro. Frozen shoulder itu sudah ya apa ya, keblondro itu apa ya Pak? Sudah kadung, sudah terlanjur gitu ya. Sudah kadung gitu ya. Sudah kadung ya maaf, sudah kadung. Jadi makanya dari awal kita harus pastikan apakah ada shoulder subluxasi atau tidak. Maka di kasus begini yang paling penting kalau memang bahunya ini lemah, jangan takut pakai shoulder support. Satu. Kedua, lakukan gerakan seperti ini sederhana tapi penting sekali. Betul Pak? Oke. Ketiga, ternyata secara penelitian upper hand pulling ini itu
itu justru resiko cederanya tinggi sekali. Makanya di luar negeri itu sudah dihilangkan. Nah kalau Bapak Ibu cek, kami di bedside tidak ada shoulder hand pulley. Kenapa? Ya karena saya tidak mau. Karena itu resiko cederanya tinggi sekali. Cedera pada apa sih? Tendon supraspinatus. Sekali cedera itu akan seperti efek domino, inflamasi, radang, kena ke kapsul sendi, frozen shoulder, dan kita tidak mau itu. Jadi terapi yang baik dilakukan setiap hari itu gimana dokter? Yang tadi paling sederhana ya, kalau memang sublux flexit sekali, pegang tangannya secara pasif oleh tangan sendiri dari sudut sebelah, naikin ke atas kayak ibu yang lakukan, bener bu. Nah, boleh. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dapat payung Pak. Nanti payungnya dari Mbak Yuni ya Pak ya? Payungnya mana? Kalau pakai sepeda tandem itu lutut sebelah kanan sakit dok. Kenapa itu dok? Nah kemungkinan besar kalau Bapak lihat nih, kaki kita itu kan ada otot yang berfungsi sebagai nendang, tapi ada fungsi sebagai narik kan Pak. Jadi kalau Bapak sepedaan itu kan otot depan ini kan yang kerja, ya kan? Tapi kita tidak melatih yang belakang. Ibarat kata kayak mobil depan ini sedan, belakangnya bajai. Jadi tempurungnya ini nabrak terus. Nah itu bahasa gampangnya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita bikin sederhana Pak, dibikin cantik, tinggal ngayuhnya diputar ke belakang supaya otot yang bekerja kembali. Atau Bapak bisa modifikasi latihannya, jangan sepeda terus, tapi jalan mundur karena otot yang bekerja berbeda. Gitu. Oh, ada lagi Bapak mau tanyakan? Salam kenal, ada saya Ibu Umay dari Ciletuh. Gini dok, kenapa ya setiap kalau saya di rumah jalan enak ya dok ya, tapi pas ke ini kalau ketemu suasana baru seperti hal ini, kalau jalan tiba-tiba kaki berat, kaku. Ya. Itu kenapa ya dok? Apa setiap truk mengalami seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Rumba ya. Nah ini saya terima kasih karena diingatkan. Tadi saya mau ngomong lupa. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengalami stroke, ya secara tidak sadar Bapak Ibu tuh mengalami post traumatic stress disorder, trauma, betul ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Sederhana sih sebetulnya, cuman saya tahu ini jadi tidak sederhana karena memang sudah ngalamin. Usahakan belajar untuk istilahnya mindful, meditasi dan lain-lain supaya kita itu bisa switch, bisa berpindah. Switch dari apa? Kalau misalnya kehidupan sehari-hari itu kita terbagi dua. Kita sedang stres karena kita harus bekerja untuk mengerjakan sesuatu, dan kita sedang relax. Ya, gimana sih cara memindah dari stres ke relax? Dengan bernafas. Diam, tenang dan bernafas. Yes, diam, tenang dan bernafas. Tapi dok, kalau saya ini kalau misalkan kebetulan aku lagi jalan sepanjang jalan terus ketemu dengan ngobrol gitu ya dok ya, terus tiba kaku sih. Iya. Tapi gitu masih otak dulu bisa netral lagi gitu. Jadi masa taruh otak lagi dulu. Jadi terus bisa berjalan bisa netral lagi gitu dok. Iya. Itu kenapa kalau begitu ya dok? Apa minum vitamin bisa mengurangi seperti kekakuan pada kaki dan otak? Nah yang tadi saya sebutkan Bu, teori terkini itu namanya neuroplastisitas. Nutrisi memang sangat penting, terutama omega 3 dan lemak sehat ya untuk otak ya. Tapi sebagus apapun nutrisi itu, kalau tidak dilatih sehingga otak kita tuh tidak terbentuk jaringan, network, ya itu tidak akan terbentuk. Jadi maksud saya begini, jangan terjebak dengan saya harus makan apa, saya harus beli vitamin apa, jangan. Tapi fokuslah ke gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat ada 3 dari saya ya. Nomor 1, kualitas tidur. Pokoknya tidur harus nyenyak ya. Makanya jangan sampai ngorok Pak, pastikan osanya beres. Hah? Murah meriah Bu, bener ya. Tapi kalau masih ngorok terus tetap ke dokter THT ya. Oke. Nomor 2, jaga makan. Apa yang harus dimakan? Pokoknya makan ciptaan Tuhan yang tidak
gula, tidak digoreng, tidak ditepung. Nah itu akan sehat buat ibu ya. Nomor 3, banyak jalan, banyak gerak, aktivitas yang memang ibu suka, yang bermakna. Jadi jangan cuma gerak tapi tanpa makna, itu tidak akan membuat ibu lebih baik. Oke ya. Jadi kalau saya kan stroke udah 2 tahun ya dok, kalau minum vitamin otak masih boleh nggak? Boleh-boleh aja bu, nggak masalah ya. Kebetulan saya saat ini minum vitamin setkolin kayak yang 500 ya. mg. Nah itu dokter Sandi pakarnya ya. Itu nggak apa-apa dok? Nah boleh, nanti dokter Sandi akan jawab lebih lengkapnya. Udah ya? Satu lagi Pak. Oh, ya. Oke, siap terakhir ya Pak. Bensinnya mau habis Pak. Saya Yayang. Baik. Mau menanyakan apakah stroke itu ada yang ringan, ada yang berat? Kemudian apakah stroke itu akan selalu menimbulkan spastik? Terima kasih, itu dah. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi gini, Pak Jajang ya Pak ya? Yayang. Oh Yayang. Oh baik, Pak Yayang. Baik, sorry. Pak Yayang gini, pasien stroke rata-rata akan mengalami spastik. Dan spastik itu adalah perjalanan penyakit dari stroke. Semakin tinggi kakunya, berarti akan semakin membaik ketika sudah dilewati. Gitu ya Pak? Oke, terus nomor 2 tadi pertanyaannya, apakah stroke ada yang ringan atau berat? Oh, ada Pak. Jadi kalau misalnya sumbatannya besar dan sumbatannya kecil pasti akan berbeda. Ya, ada yang perdarahan, ada yang sumbatan, itu akan berbeda. Dan biasanya kalau yang saya temui, kalau pasiennya perdarahan dia akan lebih spastik memang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Yayang atas pertanyaannya. Baik, karena sudah berakhirnya untuk sesi dengan Dr. Raymond Kusuma, kami ucapkan terima kasih banyak ya dok ya atas pemaparan yang luar biasa. Aplaus dulu buat Dr. Raymond Kusuma.